تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Takwil dengan bahasa al-mutaakhirin akan dijelaskan oleh Syekh di sini, yaitu sarfu al-lafz anil ihtimalil rajih ila al-ihtimalil marjuh lidalilin yaqtarinu bidzalika. Itu takwil di istilah orang-orang belakangan. Ya, jadi takwil di istilah orang belakangan ada lafaz ini, ada lafaz. Ya, lafaz ini dipalingkan maknanya dari sebuah kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang marjuh. Kemungkinan yang marjuh. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan kemungkinan marjuh ini yang diinginkan. Kemungkinan marjuh ini yang diinginkan. Seperti mereka mentakwil misalnya sifat wajah. Kalau wajah antum ditanya, wajah apa yang antum pahami? Hah? Wajah dalam bahasa Arab mata sulubihil muwajah. Apa yang dengannya seorang itu berhadapan, kan begitu. Itu wajah. Ya. Begitu disebut wajah, orang sudah tahu itu wajah. Tapi mereka tidak mau ambil makna itu. Diambil makna yang lain. Makna yang lain. Kenapa? Karena ada qarina katanya yang mendukung makna itu. Itulah takwil di bahasa, di istilah mereka. Jelas ya? Baik, sekarang takwil ini dari mana kalian datangkan? Mana ayat takwilnya itu mana ya? Iya. Nah, ini akan dibantah oleh Syekhul Islam bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada makna begitu untuk takwil. Itu maknanya dari orang-orang belakangan. Ya, orang-orang belakangan yang memaknakan seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga mereka mentafwid, tadi saya sudah sebutkan. Sama dengan alasannya orang yang mentakwil. Alasannya karena mereka katakan ayat-ayat tentang sifat itu masuknya ke dalam mutasyabih, bukan di dalam muhkam. Jelas ya? Mutasyabih bukan di dalam apa? Muhkam. Iya. Jadi itu alasan mereka. Ya, jadi kalau dia sudah masuk ke dalam ini, natijanya ya, mereka tafwid makna itu, diserahkan makna ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini keliru semuanya ya, saya sudah terangkan. Yang pertama, alasan pertama kelirunya karena berhenti ada dua riwayat di tengah para as-salaf. Terus yang kedua, takwil akan dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa itu bukan makna takwil di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya? Adapun yang ketiga, mereka mengatakan itu mutasyabih. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Dari mana mereka bilang mutasyabih? Padahal dalam Al-Quran dikatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Sebuah kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Muhkam ayat-ayatnya. Al-Quran itu semuanya muhkam. Dasarnya begitu. Semuanya muhkam. Iya. Ada sebagian ayat betul disebut mutasyabih dari sudut apa? Sebagian maknanya tersembunyi atas sebagian yang lain. Itu yang disebut mutasyabih. Ya, karena itu dikatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab, padanya ayat-ayat muhkam. Dan itu pokok Alkitab, pokok Al-Quran, muhkam. Ada yang mutasyabihat. Jelas ya? Pembahasan tentang Allah masa digolongkan ke dalam mutasyabihat oleh mereka? Iya. Itu mustahil, tidak masuk akal. Itu bertentangan dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah pokok agama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dari puncak ubudiyah, ruh kehidupan. Kok bisa dimasukkan ke dalam ayat-ayat apa? Yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Iya. Memang ada sebagian mutasyabih. Misalnya tentang orang yang membunuh jiwa itu dikatakan khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Itu mungkin mutasyabih atas sebagian orang. Bahwa makna khalidan di situ bukan kekal selama-lamanya. Tapi maknanya di situ dia kekal
selama-lamanya itu di pandangan orang yang melihatnya. Karena lamanya dia di dalam. So, kalau dia mukmin membunuh, dia tidak kekal dalam neraka. Dia tidak kekal dalam neraka. Jelas ya? Nah, itu mungkin mutasyabih pada sebagian orang. Mutasyabih pada sebagian orang. Atau mungkin sebagian orang dari sudut bahasa dia tidak kenal. Misalnya, huwal khaliqul bari. Apa itu artinya al-bari? Nama Allah al-bari. Mungkin dia tidak tahu. Sebagian orang tidak tahu maknanya. Tapi bagi para ulama itu dikenal maknanya. Ada. Dimaklumi. Jelas ya? Itu mutasyabih nisbi namanya. Bukan mutasyabih mutlak. Dan ini mereka menjadikan Al-Quran itu, ayat-ayat tentang sifat itu masuk ke dalam apa? Tasyabuh mutlak. Dan ini keliru. Iya. Dan ini dari kekeliruan al-mufawwidah. Orang-orang yang melakukan tafwid ini. Jelas ya? Baik, jadi Al-Quran itu semuanya jelas. Kalimat-kalimatnya itu terang. Tidak ada yang tidak ada tafsirnya. Dari kalimat-kalimat Al-Quran. Kecuali kalau potongan ayat alif lam mim kaf ha ya ain sad ha mim qaf sad dan seterusnya. Itu memang betul. Huruf-huruf ya, itu huruf-huruf. Huruf itu kan memang tidak ada maknanya di hurufnya itu. Jelas ya? Tapi kalau kalimat dari Al-Quran ada di dalam bahasa Arab, itu semua orang mengetahui tentang hal tersebut. Baik, jadi ini sudut alasannya kaum tafwid, mufawwidah dan bagaimana membantahnya. Jelas? Karena Syekhul Islam akan terangkan bahwa takwil itu punya 3 makna. Punya 3 makna. Dan ini kedalaman para as-salaf ya di dalam memahami nusus. Kalau orang paham pembagian-pembagian ini maknanya begini, terbagi begini. Itu akan tajam dia melihat kalimat-kalimat. Akan tajam dia memperhatikan kalimat-kalimat. Jelas ya? Dan itulah ilmu namanya. Jadi beliau sebutkan di sini ada 3 makna ta'wil itu. Ta'wilu yang pertama, ta'wilu fi istilahi katsirin minal mutaakhirin wa sarful lafzi 'anil ihtimalir raji' ila al-ihtimalil marjuh. Lidalilin yaktarinu bidzalik. Kata beliau, fala yakunu ma'na al-lafz al-muwafaq lidalalati zahirihi ta'wilan ala istilahi haula wa dhannu anna muradallahi bilafdhi ta'wil bidzalika wa anna linnususi ta'wilan mukhalafan limadluliha la ya'lamuhu illallah au ya'lamuhu al-muta'awwilun. Jadi sekarang kan begini ya. Mereka pakai ayat ini, mereka pakai ta'wil dulu makna mereka ya. Nah, terus dia bilang di ayat kan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Iya kan? Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus bagaimana bisa kalian tahu tentang maknanya ketika disebut tentang zahirnya kalian tahu, dan orang-orang yang yang mentakwilnya itu mengetahui maknanya. Ya. Mereka mentakwilnya ke makna itu. Jelas ya? Jadi penggunaan mereka untuk takwil ini adalah tanakub. Iya. Jadi mereka bilang bahwa dia punya takwil, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia terangkan sendiri bahwa maknanya itu ada kayak gini zahir. Tapi bagaimana hakikat ininya? Maknanya itu dilihat. Ini khilafut zahir, dia sudah terangkan. Tapi bagaimana makna itu kita serahkan kepada Allah. Itu kan tanakut namanya. Kontradiksi. Karena itu kata beliau, wahada tanakudun waqa'a fihi katsirun min haula'i al-muntasibina ila sunnah min ashabil a'immatil arba' wa ghairihim. Jadi ini masalahnya di tafwid ini lebih halus ya dari masalah takwil. Sebab yang mentafwid ini ada sebagian ulama dia cenderung kepada sunnah. Dia tidak masuk ke takwilnya ahlu takwil itu tadi. Tapi dia kena musibah di sini. Dia salah paham banyak perkara. Ini salah satu kesalahpahamannya di sini. Dia pikir takwil di dalam ayat itu bermakna takwil yang dipakai oleh siapa? Ahlu takwil. Baik. Iya.
Terus yang kedua, makna yang kedua, kata beliau wal ma'na tsani anna ta'wil huwa tafsirul kalam. Jadi ini makna yang kedua, ta'wil bermakna apa? Bermakna tafsir. Dan ini banyak dipakai. Ibnu Jarir kadang berkata wa ta'wilu hadhil ayah. Dan ta'wil ayat ini maksudnya tafsir ayat ini. Itu banyak disebut oleh para ulama ahli tafsir. Kata beliau sawa'un wafaqa dhahirahu aw lam yuwafiqhu wa hadha huwa at-ta'wil fi istilahi jumhuril mufassirin wa ghairihim. Wa hadha at-ta'wil ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm wa huwa muwafiqun liwaqfi man waqafa min as-salaf ala qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Kama nukila dzalika an Ibnu Abbas wal Mujahid dan seterusnya. Kata beliau wakilal qaulaini haqqun bi'tibar kama qad basatna fi mawadhi'a akhar wa qad nukila an Ibnu Abbas hadha wa hadha wa kilahuma haqq. Jadi mau diartikan takwil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu takwil ada maknanya di situ. Akan datang nanti makna yang ketiga. Kalau waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilm, berhenti di situ, maka takwil di situ bermakna apa? Bermakna tafsir. Iya. Dan itu benar. Jelas ya? Itu benar. Baik. Karena ayat Al-Quran itu jelas. Terang. Juga ada tafsirnya. Beliau nanti akan bawakan nanti penjelasan bagaimana para salaf itu mempelajari Al-Quran. Mereka tahu tafsirnya. Ya, kemudian yang ketiga, kata beliau wal ma'na tsani anna at-ta'wil huwa al-haqiqatu allati ya'ulu al-kalamu ilaiha. Dia hakikat yang pembicaraan itu kembali kepadanya. Itu ta'wil dari jenis yang ketiga. Hakikat yang pembicaraan kembali kepadanya. Fata'wil ma akhbara bihi fil jannah min al-akli wasyurbi wal libasi wan nikahi wa qiyami sa wa ghairi dhalik huwa al-haqa'iqul mawjudatu anfusuha la ma yatasawwaru min ma'aniha fil adhan wa yu'abbaru anhu bil lisan. Hadha huwa at-ta'wilu fi lughatil Qur'an. Jelas ya? Ya sekarang kita sorga, makanannya, minumannya, pakaiannya. Itu kan nama-nama kita tahu. Apa makanan itu? Apa arti makanan? Tahu kan? Apa arti minuman? Tahu. Sekarang hakikat makanan dan minumannya tahu? Kita juga tidak tahu. Tapi kita bisa pastikan. Pasti tidak sama dengan makanan dan minuman di mana? Di dunia. Jelas ya? Nah, jadi kalau dikatakan takwilnya makanan minuman di sorga, takwilnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Betul, hakikat dari makanan itu apa? Kayak gimana hakikatnya? Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, itulah penggunaan beberapa ayat di sini. Seperti ucapan Nabi Yusuf, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf kan mimpi. Dia melihat matahari dan bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Ya, Nabi Yakub langsung tahu ini mimpi besar ini. Iya. Beliau sudah perkirakan apa arti mimpi itu. Dan sudah ada arah untuk mimpi itu. Makanya dia bilang kepada Nabi Yusuf, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudaramu. Nanti mereka akan hasad kepada engkau. Melakukan tipu daya. Jelas ya? Setelah terjadi mimpi Nabi Yusuf itu. Betul. Beliau ketika menjadi wazir, ayah dan ibunya masuk, seluruh saudara-saudaranya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Jelas ya? Sujud di situ sujud penghormatan ya namanya. Dan itu boleh di syariat mereka di masa itu. Kalau di syariat kita tidak diperbolehkan. Nah, barulah Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku. Apa artinya takwil di sini? Hah? Ini kenyataan dari mimpi itu sudah terbukti. Terjadi. Setelah terjadi baru dia bilang ini takwil mimpiku. Disebut takwil bahasanya. Baik. Hal yamduruna illa ta'wila yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Jadi mereka ini hari kiamat ini mereka tidak menunggu kecuali takwilnya. Begitu dapat takwil hari kiamat barulah mereka berkata sadar. Apa artinya begitu datang takwil hari kiamat? Sudah terjadi hari kiamatnya. Iya. Dulu mereka bilang kita tunggu bagaimana kalau terjadi.
Begitu sudah terjadi, sudah datang takwilnya, baru mereka menyesali. Nah, berarti takwil di situ hakikat sesuatu itu. Sudah terjadi kenyataan itu disebut takwil. Jelas ya? Sama dengan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, inilah yang beliau katakan hadza ta'wil huwal ladzi la ya'lamuhu illallah. Ini 3 ayat ini takwil di sini. Ini penggunaan kata takwil. Yang memang takwil yang seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan, makanya dibaca waqaf wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, itu takwil di sini, ini mana hakikatnya. Jelas ya? Jadi kalau terkait dengan sifat-sifat, mudah itu cara memahaminya. Ya kalau dibaca sifat-sifat itu tidak ada yang mengetahui takwil sifat-sifat kecuali Allah dan ar-rasihun fil ilm, maka takwil di situ bermakna apa? Tafsir. Tamam? Tapi kalau berhenti di Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka takwil di situ terkait dengan kaifiat sifat. Kaifiat sifat itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka di atas hal itu istiqamah sekali. Iya. Dan tidak ada penggunaan kata takwil dalam Al-Quran dan Sunnah selain dari 2 makna ini. Itu makna takwil yang dipakai. Iya. Baik.